Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, sis, ketemu lagi dengan saya Sultan Darjanto dalam SM Law Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan buat video tentang alur atau tahapan untuk menjadi seorang advokat atau pengacara. Sebelum saya jelaskan, saya sedikit berikan gambaran bahwasanya istilah yang beredar di masyarakat itu katanya dengan advokat atau pengacara itu cukup banyak. Ada yang mengistilahkan tadi advokat, ada yang mengistilahkan pengacara, ada juga yang mengistilahkan legal, ada yang mengistilahkan penasihat hukum, dan banyak hal seperti ini. Tetapi istilah yang resmi saat ini sejak diundangkannya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, istilah yang digunakan adalah advokat seperti itu. Sehingga organisasinya juga Pradi itu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia. Jadi istilah yang resmi adalah advokat. Nah, bagaimana sih menjadi seorang advokat seperti itu? Yang pertama, harus dia bergelar sarjana hukum atau memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu hukum. Misalnya gelarnya sarjana hukum atau sarjana ilmu kepolisian atau sarjana syariah seperti itu. Yang ini gelarnya adalah SHI, ataupun gelar-gelar yang lainnya yang pada prinsipnya itu adalah pendidikan ilmu hukum atau prodi ilmu hukum. Sebagai contoh, saya ini alumni S1-nya adalah Jember dengan gelar sarjana hukum. Saya lulus tahun 2006. Selain selain pendidikan yang berlatar belakang ilmu hukum, itu tidak bisa menjadi advokat. Hanya yang berlatar belakang pendidikan ilmu hukum yang bisa menjadi advokat. Kemudian ada yang bertanya, kalau misalnya S1-nya itu kebetulan bukan hukum, tapi S2-nya hukum, itu seperti apa? Nah, itu sama, tidak bisa menjadi seorang advokat. Jadi yang dilihat seorang advokat itu adalah gelar S1-nya, baru bisa menjadi advokat ketika memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum. Baru dilihat S2-nya, S3-nya. Prinsipnya adalah S1-nya yang bisa menjadi seorang advokat. Nah, alur kedua setelah menempuh pendidikan ilmu hukum yang setara S1, yang kurang lebih itu pendidikannya 4 tahun seperti itu. Kemudian dilanjutkan setelah lulus adalah mengikuti PKPA atau pendidikan khusus profesi advokat. Nah, pendidikan khusus profesi advokat ini yang mengadakan adalah Pradi dan bekerjasama dengan akademisi atau kampus yang memiliki pendidikan ilmu hukum. Tetapi untuk saat ini PKPA juga bisa dilaksanakan atau ada organisasi-organisasi di luar Pradi melakukan membuka pendidikan profesi advokat, juga bekerja sama dengan dunia pendidikan atau akademisi. Kalau misalnya ada organisasi advokat yang itu melakukan pendidikan tanpa bekerja sama dengan dunia akademisi atau kampus atau pendidikan yang memiliki berbasis pendidikan ilmu hukum, saya sarankan untuk tidak mengikuti saya. Ini PKPA, ini sertifikat PKPA saya itu yang mengadakan adalah Pradi bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Yang intinya ada organisasi advokat dan dunia kampus, dunia pendidikan. Ketika itu sudah ada kerjasama, kemudian membuka kelas PKPA, saya sarankan ambil yang ada kerjasamanya dengan dunia kampus atau dunia akademisi. Tahap selanjutnya setelah PKPA selesai, dilanjutkan dengan namanya ujian advokat atau UPA, ujian profesi advokat. Ujian profesi advokat di masa saya saat itu diadakan serentak di seluruh Indonesia, satu kali serentak. Tapi untuk saat ini ujian profesi advokat ini yang saya tahu sudah tidak dilakukan secara serentak, tergantung masing-masing organisasi tersebut mengadakan. Katanya dengan ujian ini juga di masa saya dulu kurun waktunya minimal biasanya 1 tahun sekali. Tapi untuk saat ini yang saya tahu juga itu ujiannya cukup 1 tahun cukup banyak, bisa 2 atau 3 kali yang dilakukan oleh organisasi yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kebetulan saya setelah ikut PKPA di tahun 2007
kemudian saya ikut ujian profesi advokat itu di tahun 2009. Nah ini saat itu saya ikutnya itu ada di, seingat saya di Semarang, saya ikut ujian PANnya profesi advokat. Nah, dari ujian itu kemudian berapa bulan kemudian ada informasi tentang kelulusan dan saya dinyatakan lulus. Nah, di saat informasi kelulusan itu, di masa saya itu juga diberikan suatu edaran agar saya ikut magang di kantor advokat atau di kantor hukum atau di LBH. Ini ada surat bagi para peserta yang lulus ujian UPA. Dengan ini kami sampaikan bahwa tahapan selanjutnya yang harus ditempuh agar dapat diangkat menjadi advokat adalah melaksanakan magang. Di mana pelaksanaan magang ini dilakukan selama 2 tahun. Jadi saya kemarin sebelum menjadi advokat itu magang 2 tahun di salah satu kantor advokat senior. Di mana di 2 tahun itu saya juga sudah ikut masuk dalam kuasa, mendampingi advokat senior menangani perkara, baik itu pidana maupun perdata. Kemudian dalam proses pendampingan itu saya harus membuat resum, di mana 7 perdata 3 pidana yang saya kumpulkan jadi satu, yang kemudian saya laporkan ke DPN Pradi Pusat sebagai salah satu syarat untuk dapat disumpah yang kemudian menjadi advokat yang sebenarnya atau advokat yang bisa beracara sendiri seperti itu. Nah, saran saya pada para calon advokat, jangan buru-buru untuk disumpah, tetapi ikutlah advokat senior atau magang di kantor advokat atau kantor LBH atau kantor OBH seperti itu, organisasi bantuan hukum, yang saya yakin di situ akan mendapatkan banyak ilmu. Tapi kalau tanpa magang kemudian sumpah, saya yakin ketika nanti beracara juga akan kesulitan. Tetapi untuk magang ini, untuk saat ini yang saya tahu juga tidak harus setelah lulus ujian UPA, ujian profesi advokat, tetapi setelah ikut PKPA juga sudah bisa diperkenankan untuk magang. Nah, dari PKPA atau magang tersebutlah dihitung setidaknya 2 tahun, kemudian buat laporan seperti itu untuk dapat disumpah. Kemudian ketika sudah membuat laporan, kemudian dikirim kepada DPN, oleh DPN akan diseleksi seperti itu. Salah satu seleksinya itu adalah seleksi umur. Bahwasanya menurut pasal 3 ayat 1 huruf D, seorang advokat itu minimal berusia 25 tahun. Jadi misalnya ada seseorang sudah sarjana hukum, kemudian sudah ikut PKPA, kemudian sudah ikut UPA, kemudian profesi advokat dan dinyatakan lulus, kebetulan usianya masih di bawah 25 tahun, pasti ketika mengajukan izin untuk ingin disumpah pasti akan ditolak oleh Pradi maupun pengadilan tinggi yang akan menyumpah. Karena menurut undang-undang ini diamanatkan bahwasanya usia minimal seorang advokat itu adalah 25 tahun. Jadi kalau misalnya masih 24 ya tunggu 1 tahun lagi. Jadi ketika sudah 25 baru mengajukan izin sumpah seperti itu, pasti akan di ACC. Dengan syarat tadi, salah satunya adalah resum atau laporan mendampingi senior beracara, 7 perdata 3 pidana seperti itu. Setelah oleh DPN mendapatkan ACC sumpah, kemudian daftarkanlah di pengadilan tinggi di domisili masing-masing. Misalnya saya domisili Malang seperti itu, otomatis DPN dan DPC setempat akan mendaftarkan ke pengadilan tinggi Surabaya yang meliputi wilayah Malang. Kemudian disumpah, diagendakan disumpah. Setelah disumpah, saya mendapatkan berita acara pengambilan sumpah atau BAS. Yang inilah yang cukup penting. Jadi setelah sumpah harus dapat ini. Biasanya 2 atau 3 hari sudah dapat berita acara sumpah. Karena berita acara sumpah inilah yang digunakan untuk beracara di pengadilan. Kalau tidak ada BAS ini, otomatis sangat dimungkinkan Anda akan ditolak di pengadilan saat beracara. Bisa di eksepsi lawan ketika tidak ada BAS. Nah, untuk saat ini kebetulan dalam proses peradilan itu menggunakan e-court atau electronic court seperti itu, di mana electronic court itu salah satu syaratnya harus scan berita acara sumpah ini yang kemudian kita upload seperti itu. Yang setelah kita upload akan diverifikasi apakah memang
yang bersangkutan ini benar-benar pernah disumpah di pengadilan tinggi tertentu seperti itu. Nah, oleh Mahkamah Agung akhirnya ketika memang pernah disumpah akan di ACC sehingga punya akun e-court, sehingga proses beracaranya bisa melalui electronic court seperti itu. Nah, setelah disumpah seperti itu biasanya belum muncul kartu tanda pengenal advokat, sehingga oleh Pradi itu akan diberi kartu sementara seperti ini. Kemudian biasanya 1 bulan atau 2 bulan kemudian muncul kartu advokat. Nah, ini kebetulan kartu advokat saya, KTA, kartu tanda pengenal advokat. Jadi setiap beracara di pengadilan itu modelnya 2 ini, kartu tanda pengenal advokat dan berita acara sumpah. Ketika tidak punya ini, saya otomatis tidak bisa beracara di pengadilan. Nah, saya harap ketika punya ini jangan sampai hilang. Ketika hilang, proses mengurusnya sedikit rumit atau panjang. Nah, itulah alur untuk menjadi seorang advokat. Di mana prinsipnya advokat itu mencoba untuk menegakkan keadilan. Kalau dalam sistem peradilan pidana, advokat itu juga salah satu aparat penegak hukum. Selain polisi, jaksa, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan, itu adalah aparat penegak hukum. Nah, itu sekilas tentang alur untuk menjadi seorang advokat. Sehingga kalau bisa dihitung antara pertama kali sarjana hukum, kemudian ikut PKPA, UPA, kemudian disumpah, kemudian beracara sendiri, itu setidaknya kalau yang saya alami itu hampir kurang lebih 3 tahun akhirnya menjadi seorang advokat. Saran saya juga ketika setelah disumpah yang sejatinya sudah bisa beracara sendiri, saya sarankan untuk tidak beracara sendiri, tetapi tetap ikut senior lebih dulu agar mendapatkan ilmu yang cukup banyak, setahun atau 2 tahun barulah beracara sendiri. Itu sekilas seputar tentang alur untuk menjadi seorang advokat. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar, nanti saya insya Allah akan bisa saya jawab. Demikian video untuk kali ini dari saya, Sultan Nadianto, SM Law Channel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.